Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Herlia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS menganalisis mata kuliah pemasaran syariah. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan ngobrolin Starbucks, raksasa kopi dunia yang ternyata punya outlet lebih sedikit di Australia dibandingkan dengan negara tetangganya Indonesia. Kok bisa ya? Per Maret 2024, Starbucks hanya punya 69 kedai kopi di seluruh Australia, sedangkan di Indonesia jumlahnya lebih dari 500. Kenapa sih Starbucks susah nge-brew di Australia? Yang pertama itu ada strategi bisnis. Starbucks di Australia itu analisis STP. Segmentasi Starbucks di Australia menargetkan segmen pasar yang lebih spesifik, yaitu kelas atas, profesional, dan wisatawan yang memiliki daya beli tinggi dan menghargai pengalaman kopi premium. Kemudian ada targeting. Mereka fokus di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane, di mana konsentrasi penduduk kelas atas, wisatawan tinggi. Kemudian ada positioning. Starbucks memposisikan dirinya sebagai merek premium yang menawarkan pengalaman unik dan berkualitas tinggi. Mereka menekankan pada kualitas biji kopi, barista yang terlatih, dan suasana kedai yang nyaman. Terus ada namanya analisis marketing. Yang pertama itu ada produk. Produk Starbucks di Australia sama dengan di negara lain. Namun, mereka menyesuaikan menu dan pilihan kopi sesuai dengan preferensi lokal. Terus ada price. Starbucks di Australia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kedai kopi lokal, mencerminkan posisi premium yang ingin dijaga. Terus ada place, lokasi. Kedai Starbucks di Australia cenderung strategis seperti pusat perbelanjaan, area perkantoran, dan tempat wisata. Terus ada promotion. Starbucks menggunakan berbagai strategi promosi seperti iklan di media sosial, program loyalitas, dan kolaborasi dengan brand lokal. Lalu ada analisis SWOT. Strengths, brand recognition yang kuat, kualitas kopi dan barista yang terlatih, suasana kedai yang nyaman, program loyalitas yang menarik. Terus ada weakness, harga yang mahal, kurangnya variasi menu dan pilihan kopi yang sesuai dengan selera lokal, kurangnya fokus pada pasar lokal dan budaya Australia. Terus ada opportunities, menekankan awareness dan penetrasi pasar di daerah-daerah baru, menyesuaikan menu dan pilihan kopi dengan selera lokal, mengadakan program promosi yang lebih menarik dan relevan dengan budaya Australia. Terus ada threats, persaingan yang ketat, pergeseran tren konsumen ke arah kopi yang lebih terjangkau, perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis kopi. Yang kedua itu ada faktor yang menyebabkan Starbucks sulit mengembangkan pasarnya di Australia. Persaingan yang ketat. Australia memiliki banyak kedai kopi lokal dan internasional yang sudah mapan seperti Gloria Jean's Coffees, The Coffee Club, dan Moose Coffee. Budaya kopi yang berbeda. Konsumen Australia cenderung menyukai kopi yang lebih sederhana dan terjangkau seperti espresso, cappuccino, dan latte. Harga yang mahal. Harga Starbucks di Australia cenderung lebih mahal dibandingkan dengan kedai kopi lokal, sehingga sulit untuk menarik konsumen yang mencari pilihan yang lebih terjangkau. Kurangnya fokus pada pasar lokal. Starbucks mungkin kurang memahami preferensi konsumen lokal dan belum sepenuhnya menyesuaikan menu dan strategi promosi dengan pasar lokal. Nah, selanjutnya kita akan bahas topik yang menarik, yaitu friendshoring dan dampaknya terhadap strategi pemasaran perusahaan. Friendshoring, era baru perdagangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriati baru-baru ini menyatakan bahwa prinsip perdagangan internasional telah bergeser dari free trade ke friendshoring. Friendshoring mengacu pada pertimbangan geopolitik atau keberpihakan suatu negara dalam menentukan mitra dagang. Kemudian, apa dampaknya bagi perusahaan? Perusahaan ini membawa dampak signifikan bagi strategi pemasaran perusahaan.
Untuk penyesuaian pasar, perusahaan harus lebih selektif dalam memilih pasar dan mitra dagang, mempertimbangkan faktor geopolitik dan keberpihakan. Kemudian ada diverifikasi resiko. Perusahaan perlu diverifikasi rantai pasokan dan pasar untuk mengurangi resiko akibat perubahan kebijakan perdagangan. Kemudian ada peningkatan ketahanan. Perusahaan harus membangun ketahanan bisnis yang lebih kuat untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik. Nah, bagaimana perusahaan menanggapi perubahan kebijakan? Analisis geopolitik. Perusahaan harus memahami lengkap geopolitik global dan mengidentifikasi negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan negara mereka. Diverifikasi pasar. Perusahaan perlu memperluas pasar ke negara-negara yang dianggap teman atau memiliki hubungan baik dengan negara asal. Peningkatan ketahanan rantai pasokan. Perusahaan harus membangun rantai pasokan yang lebih kuat dan fleksibel dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi, biaya, dan resiko. Peningkatan hubungan diplomatik. Perusahaan perlu membangun hubungan yang erat dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami kebijakan perdagangan dan mencari dukungan. Terus ada meningkatkan kualitas produk dan layanan. Perusahaan harus fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan untuk tetap kompetitif di pasar global. Ada contohnya misalkan perusahaan teknologi yang berpusat di Amerika Serikat mungkin akan mempertimbangkan untuk membangun pabrik di negara-negara sekutu seperti Kanada atau Meksiko. Perusahaan manufaktur di Indonesia mungkin akan memperluas pasar ke negara-negara ASEAN yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Dari analisis tadi dapat kita simpulkan bahwa finisharing merupakan perubahan besar dalam dunia perdagangan. Perusahaan harus memahami implikasi kebijakan ini dan menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk tetap kompetitif dan sukses dalam era baru ini.